Setan tidak mau kita bersedia. Fokus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu seringkali dikacau balaukan oleh setan. Prioritas kita diputar balikan. Karena kita akan lihat bagaimana sosial media, internet itu telah menghimpit. Saya ulangi, menghimpit firman Tuhan. Atau persediaan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana persiapan kita? Wah itu ya. Tapi itulah ya. Setan tidak mau kita bersedia. Setan tidak mau kita bersiap-siap. Setan tidak mau kita berfokus seakan-akan besok kita mati. Atau besok Yesus datang. Dia akan bilang, waduh kamu itu masih hidup. You only live once. YOLO. Waduh, anak-anak muda mungkin sering ungkapkan kata itu ya. YOLO. You only live once. Jadi pergunakan waktu itu dengan sebebas-bebasnya, sesenang-senangnya, makan, minum, pesta, pora. Aduh, itu kan belum ada, Yesus kan belum lama datang ya. Jadi itulah sebabnya ya, kita fokus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu seringkali dikacau balaukan oleh setan. Fokus prioritas kita diputar balikan. Yang seharusnya penting jadi tidak penting, ya, jadi tidak, yang tidak penting menjadi penting. Dipenting-pentingkan. Ya, karena apa? Begitu banyak daya tarik yang menarik perhatian kita. Tidak heran ada anonimus kutipan yang kita sering dengar tapi kita tidak praktekkan ya. Dikatakan apa? Starve your distraction. Kasih lapar, buat kurus kering semua gangguan-gangguan yang datang dalam kehidupan Anda. Distraction. Feed your focus. Kasih kenyang, beri makan fokus Anda. Jadi itu seringkali dalam melakukan apa-apa fokus ya. Ya, fokus. Apa yang saya mau buat? Jadi orang yang berhasil itu orang yang apa ya, fokus apa yang dia mau buat dan lain sebagainya. Saya pernah punya seorang teman ya, Mr. Brown ya di Ayas dulu. Dia orangnya memang paling pintar dari kami yang ikut seminari waktu itu, dia ambil masternya ya. Dialah Mr. Brown ya. Mr. Brown ini yang paling pintar, tapi memang hebat sekali kalau dia belajar. Jadi ada kalanya saya perlu bantuan ya, saya perlu tanya sesuatu kepada dia. Dan dikatakan, oke, Pastor Antung, Stephen, dikatakan, I have 10 minutes for you. Saya berikan kepada Anda 10 menit. Nanti tolong datang ke saya jam 5.30. Saya berikan waktu untuk kamu 10 menit ya, kita untuk berdiskusi tentang apa yang Anda ingin untuk didiskusikan. Waduh, memang orangnya fokus sekali. Gitu ya. Fokus, tidak ada gangguan apapun kalau dia sudah pikir ini waktunya saya untuk berdoa, waktunya saya untuk belajar, waktunya saya untuk ini. Waduh, dia memang fokus sekali. Wah, hebat sekali ya. Hebat sekali orang-orang seperti itu. Tapi itulah ya. Itulah kita jarang begitu. Waduh, gampang sekali kita lagi bikin sesuatu. Apa ini? Apa itu? Ya, terganggu. Distraction datang kiri kanan ya. Ada satu juga kutipan lainnya menurut Robert Allen ya. Dia katakan, life is a hailstorm of distraction. Hidup adalah badai gangguan, distraction, gangguan-gangguan. Menarik sekali dia katakan apa? Bukan monster, bukannya monster. Bukan monster yang menghentikan kita, tetapi yang membuat kita berhenti daripada gangguan-gangguan. Oleh sebab gangguan itu ternyata hanya apa ya? Nyamuk-nyamuk kecil. Yang seharusnya tidak apa? Bukan monster. Nyamuk itu kecil sekali daripada monster. Jadi hal-hal yang kecil yang mengganggu kita, tetapi sangat menarik, saudara. Hal-hal yang kecil itu justru sangat menarik. Aduh, begitu banyak entertainment yang bisa kita lihat dari benda yang kecil ini. Mau dari YouTube yang kita bisa lihat dengan begitu banyak video-video lucunya, ya, atau TikTok ya. Ya, puji Tuhan ada yang mengusulkan agar TikTok itu dilarang di Amerika Serikat, saudara ya. TikTok itu dilarang, dia ada usulan tapi belum disetujui. Karena kalau enggak, waktu saya itu habis mau lihat ketawa-ketawa saya nonton TikTok begitu ya, atau di YouTube dan lain sebagainya. Orang gantinya kita ngobrol, kita cuman begini terus sampai memang jadi bongkok kita semua oleh sebab ini ya. Itulah sebabnya dikatakan memang ini bayangkan, ini adalah artikel dari Computer World, orang-orang yang ahli komputer. Apa yang mereka katakan? Bahwa smartphone, ponsel cerdas kita ini, smartphone kita, membuat kita terganggu dan tidak produktif. Ya, dikatakan smartphone can sap attention. Ponsel cerdas dapat menarik perhatian meskipun kita tidak gunakan atau dimatikan di dalam saku baju Anda, tetap saja ini apa? Keluar masuk ini ya.
Dan itu bukan pertanda baik dikatakan, and that doesn't bode well for productivity. Jadi ini dia ya. Semua ini tidak apa ya? Mengganggu sekali dengan kata lain. Apa mengganggunya? Waduh, ini research ya. Ini research sekali ya. 65 orang, artinya hampir 7 dari 10 orang itu buka-buka terus dia punya smartphone ini 160 kali per hari. 160 kali per hari. Ada bahkan 64,2% orang-orang itu baku teks, saling kirim teks ke sesama mereka yang ada di dalam satu ruangan. Gantinya ngomong, teks aja mereka. Ya, kadang-kadang istri saya kalau saya lagi terlalu sibuk ya dia teks saja saya gitu kurang lebih gitu ya. Di teks lagi dah. 73%. Jadi ada lebih dari 7 dari 10 orang menggunakan mobile phone kita itu di mana? Di toilet. Jadi mohon maaf lagi buang hajat atau apa. Waduh, tapi lama sekali 2 jam ya. Makanya penyakit ambeien itu berlipat ganda mungkin karena kebanyakan di WC-nya gitu ya. Jadi itu jadi masalah Saudara ya. Dan ada yang jujur. 75,4% mengakui mereka itu sangat addicted. Sangat kecanduan dengan telepon mereka. Lebih dari setengah melihat telepon waktu mereka berkendaraan. Aduh, bahaya sekali. Bahaya sekali. 87,8%. Arti Anda 9 orang dari 10 orang. Jika ada 9 dari 10 orang itu mereka itu akan kacau otaknya kalau telepon itu ketinggalan. Biar sudah jauh pulang mereka kembali ke rumah untuk ambil smartphone mereka. Ya, itulah ya. Dan berapa rata-rata kalau Anda sudah punya ini, berapa rata-rata waktu yang Anda gunakan setiap harinya untuk apa? Untuk ponsel Anda. Rata-rata 5 jam. 5 jam itu yang rata-rata ya. Rata-rata. Ya. Rata-rata itu rata-rata. Ada orang sampai 8 jam, 12 jam. Ya. Dan negara mana? Oke, pertanyaannya Anda kalau saya bisa dengar ya. Negara mana yang paling tinggi penggunaan Penggunaan smartphone-nya. Ada yang bisa tebak? Negara ini data yang terakhir ya. Data terakhir yang hampir setiap orang yang punya smartphone di dunia ini menggunakan hampir 6 jam. Itu rata-rata. Anda tahu negara mana yang nomor 1 di dunia? Amerika Serikat aja ini cuma nomor keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amerika saja nomor 12. Negara yang paling banyak penduduknya menggunakan smartphone hampir 6 jam per hari itu, ya saya tidak katakan nggak punya hambak. Atau orang Manado bilang nggak ada hambak, ya, nggak ada kerjaan. Tapi orang Indonesia nomor 1. Hampir setiap orang Indonesia menggunakan smartphone mereka itu hampir paling minimum kurang lebih 6 jam. Hampir 6 jam setiap harinya. Waduh, hebat sekali. Lalu dari Indonesia diikuti Brasil, South Korea, Meksiko, Singapura, Rusia, India, Jepang, Kanada, Australia, Turki, dan Amerika Serikat nomor 12. Indonesia, Saudara. Aduh, apakah ini satu hal yang bisa kita banggakan ya kalau kita sepertinya nggak ada hambak lihat-lihat ini terus ya. Aduh, tapi itulah ya. Ini memang gimana ya? Aduh, hebat sekali ini pengaruhnya ya. Hebat sekali pengaruh ini di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita, kehidupan agama? Waduh. Ini BBC, ini laporan dari BBC ya, dari bukan orang Advent ini Saudara ya. Orang Inggris ya. British Broadcasting Center ya, British Broadcasting Center ya, dikatakan dalam artikelnya, how smartphone and social media are changing Christianity. Merubah kekristenan. Ya. Apa saja perubahan yang dapat terjadi? Tentunya ada yang baik. Ada yang baik. Anda semua dapat mengikuti acara ibadah kita karena adanya mungkin social media. Tanpa adanya Facebook Live, Anda tidak bisa mendengar apa yang saya katakan. Ya, tanpa adanya internet, kami di Vista tidak bisa membagikan acara kita. Jadi ada hal yang positif. Tetapi pada saat yang bersamaan seperti saya katakan waktu lalu ya,
Kalau Anda membuka saja, setelah Anda melihat mungkin acara Fisdak, acara ibadah kita, video kita, lalu apa yang akan muncul di bawahnya? Waduh, muncul di bawahnya itu adalah video-video lain sampai banyak sekali video-video tersebut sampai habis waktu kita. Padahal kita mungkin tujuan utamanya mau mendengar Pendeta Stephen Rantung punya pembahasan malam ini. Tapi begitu kelar, di bawahnya muncul apa? Muncullah hal-hal lainnya yang ribuan banyaknya, ya, yang never ending feed, yang dibuat never ending feed. Jadi ada satu artikel yang bukan artikel, penyelidikan yang dilakukan oleh the University of Notre Dame, ya. Researcher itu mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh faith and Facebook, iman dan Facebook in a pluralistic age. The efek daripada social networking site, efek daripada apa? Social networking site seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, on the religious belief of emerging adults. Jadi ini artikelnya menarik sekali. Anda bisa lihat Google artikel ini. Kalau Anda baca, dia punya hasil-hasil penelitian dari University of Notre Dame. Hasilnya salah satu, dikatakan apa? Orang muda yang menjauhkan diri dari sosial media. Wah, saya pernah menantang di Jemaat Fisdak. Mari kita coba, kalau orang di zaman Yesus ada 2 kali seminggu puasa sosial media, mari kita coba. Dalam 1 bulan ini kita mengambil, dalam 1 minggu saya katakan waktu itu, bukan 1 bulan, 1 minggu. 1 hari kita tidak buka smartphone kita. Tidak buka sama sekali. Mau coba, mau orang telepon atau apa, that can wait. Saya bilang that can wait, ya. Kecuali mungkin kalau Anda pikir telepon. Tapi selain telepon, jangan buka apa? Jangan buka Facebook, jangan buka apa-apa. Mereka coba. Mereka coba. Nanti saya akan kasih tahu apa yang mereka katakan pada saya. Tapi mari kita baca dulu apa yang dikatakan oleh artikel ini, ya. Dikatakan orang muda, young adults who abstain from social media have a higher chance of attending regular church services. Orang muda yang menjauhkan diri dari sosial media memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadiri kebaktian gereja secara regular. At the same time, pada saat yang sama, mereka yang aktif di media sosial lebih jarang menghadiri kebaktian gereja. Waduh. Ya. Jadi at the same time, those who report being active on social media attend regular church services less. Ya, jadi kalau kita berpikir, waduh, kenapa orang-orang muda ya begitu hebat? Kenapa gereja itu sudah jarang lagi orang mudanya, cuman yang tua-tua, ya mungkin ya. Apalagi dengan tantangan dunia pada saat ini. Kita sedang dihimpit. Ya, pendeta itu harus bisa berkhotbah jungkir balik buat presentasinya supaya menarik. Karena kalau tidak kita bisa kalah dengan TikToker atau orang yang yang di YouTube tuh, Saudara. Dengan YouTuber kalah kalau kita tidak jungkir balik. Ada sekarang banyak gereja-gereja bahkan pendetanya buat supaya menarik perhatian dia bikin sulap di depan supaya orang bisa tertarik, karena di YouTube, di TikTok itu kalau sulap-sulap itu yang menarik perhatian, ya. Tapi itu yang terjadi, ya. Gimana cara? Apakah kita semua, apakah saya sebagai pendeta Advent saya harus belajar untuk jadi ahli sulap supaya anak muda kita itu tertarik ke gereja begitu, ya. Tapi inilah kejadian yang sedang begitu hebat terjadi, ya. Kejadian yang begitu hebat yang terjadi. Nah, saya ingin menyatakan bahwa ini sudah merupakan satu hal yang setan sudah rencanakan. Oke? Yang setan sudah lakukan. Nah, misalnya, bagaimana firman Tuhan tersebut dapat diterima. Ya. Ada yang cukup menarik, karena kita akan lihat bagaimana sosial media, internet itu telah menghimpit. Saya ulangi, menghimpit firman Tuhan. Atau persediaan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius 3:3-6, dan kita akan terus baca nanti sampai ayat 7 dan ayat 22, ya. Berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, ya. Yesus memberikan perumpamaan ini. Dia katakan apa? Matius 13 ayat 3. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena di pinggir jalan, ya, bukan di tanah yang subur, ya. Memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Tapi karena apa? Karena tanahnya apa? Benih itu pun segera tumbuh karena ada tanah. Tapi walaupun tanahnya apa? Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak apa? Firman Tuhan yang tidak berakar. Ya, tidak berakar. Ada yang muncul sedikit tapi karena tidak berakar hilang. Ada yang jatuh di tanah di pinggir jalan karena tidak ada tanahnya langsung apa? Setan memang langsung apa? Atau burung-burung langsung apa? Nah, langsung ambil. Nah, poin kita sehubungan dengan distraction itu di ayat yang ke-7. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Oke. Lalu ayat 8 berbicara tentang apa? Ayat 8 berbicara tentang dia jatuh kemudian di good soil, di tanah yang baik, lalu kemudian dia tumbuh ya. Biji tersebut menjadi apa? Biji tersebut menjadi apa? Hasil, memberikan hasil yang terbaik. Tapi perhatian, mari kita fokus pada pelajaran kita saat ini ya. Kenapa itu benih tersebut jatuh di tengah sampah? Jatuh di tengah semak duri. Kita berada di mana? Di semak duri. Kita dalam dunia kita ya berdosa ini ya. Kita berada dalam semak duri, lalu apa? Pada saat yang bersamaan benih ini dapat tumbuh, tapi dihimpit juga oleh apa? Semak duri tersebut sampai biji gandum tersebut atau gandum tersebut jadi apa? Jadi mati. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat ya. Apa yang telah menyebabkan? Apa penjelasannya? Apa hal-hal apa yang dapat menghimpit saudara dan saya? Hal-hal apakah yang dapat menghimpit saudara dan saya sampai kita dapat menjadi mati? Dengan kita mati kerohanian kita ya. Firman Tuhan yang tidak tumbuh dalam kehidupan kita. Kenapa sampai itu mati? Mari kita baca ayat 22 yang merupakan penjelasan dari apa? Tumbuh apa? Biji gandum yang tumbuh di apa? Yang jatuh di tengah semak berduri. Interpretasinya di ayat ke-22. Ayat 22 katakan, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Seperti kita mendengarkan firman dari waktu ke waktu, mendengarkan firman pada malam hari ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus bersedia. Tetapi seringkali fokus kita ya karena banyaknya distraction, banyaknya gangguan, fokus kita, tujuan kita itu diputar balikan oleh hal-hal yang kadang-kadang lebih menarik daripada apa yang dapat kita lihat. Ya, daripada apa yang mungkin tidak dapat kita lihat lebih dahulu ya. Jadi itulah ya, jadi apa-apa itu saja. Nah, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini, bukan kekhawatiran, the cares of this world. Kata the cares of this world bisa jadi apa kerinduan-kerinduan atau dapat juga berarti apa keinginan-keinginan dunia, ya, keinginan-keinginan dunia atau yang diingini oleh dunia atau duniawi, ya keduniawian, and the deceitfulness of riches, dan tipu daya kekayaan. Ya, kenapa sering kali kita lihat istilah YouTuber influencer, Facebook influencer atau Instagram influencer? Karena ada orang-orang yang mencoba mempromosikan produk-produk, lalu mereka lah yang menyatakan, memberikan advertensi, wah ini bagus sekali, ini gini. Jadi supaya orang tertarik membeli produk-produk mereka itu, produk-produk yang mereka tawarkan itu di Facebook dan YouTube dan lain sebagainya. Mereka menjadi yang dikenal dengan istilah influencer. Ya, influencer. Jadi itulah, kita rindu sekali untuk menjadi orang seperti mereka. Dan pada umumnya mereka itu lihat, wah lihat, kita ini kalau kamu pakai baju ini, kamu akan jadi orang sukses. Kalau kamu pakai sepatu ini, kalau kamu punya ini, punya itu, kamu akan menjadi sukses. Orang akan lebih hormat pada kamu dan sebagainya. Maka kamu akan menjadi semakin kaya, semakin makmur, semakin begini, semakin begitu dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, kekhawatiran dunia, keinginan duniawi, tipu daya kekayaan, justru itu yang akan menghimpit firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak berbuah. Sehingga firman itu tidak berbuah. Jadi coba kita lihat, di sini kita lihat bahwa
Apa yang terjadi sekarang? Ya, apa yang terjadi at present? Ya, the present itu apa? Menghimpit. Ya, kata menghimpit. Sehingga firman itu tidak berbuah, tidak akan berbuah, itu berbicara tentang apa? The future. Tidak. Apa yang terjadi sekarang mempengaruhi apa yang akan terjadi nantinya. Kalau kita hanya berpikir tentang masa sekarang, saat ini, udah punya mobil yang lebih baik, rumah yang lebih besar, ya, dan lain sebagainya, perasaan atau mungkin perasaan saya saat ini dan lain sebagainya, maka kita tidak akan berbuah nantinya, the future. Ya. Apa yang kita pikirkan, inginkan sekarang, membawa kita untuk tidak memperoleh apa yang nantinya dijanjikan kepada kita. Tapi itulah ya, seperti kita kembali kepada ini ya. Begitu hebat, distraction, begitu hebat, banyak sekali hal yang kita dapat apa ya. Banyak yang kita bisa lihat dan lain sebagainya. Waduh, saya sendiri kadang-kadang kalau ya sudah tahu-tahu Prancis menang melawan, sudah tahu-tahu Prancis sudah menang melawan Maroko, tapi ingin aja baca kenapa sampai kok bisa menang itu Prancis dan lain sebagainya. Ingin detail sekali karena semua sudah apa ya? Semua sudah ditulis di sini. Jadi ingin baca, tertarik. Dan itu akibatnya menyebabkan waktu saya untuk mempersiapkan mungkin pembahasan ini dan lain sebagainya jadi terkurang. Jadi bisa berkurang. Tapi itulah ya. Itulah keinginan-keinginan yang telah dibawakan yang menarik sekali ya, dengan gambar-gambar yang bisa kita lihat, yang membuat kita tidak fokus, ya, yang membuat kita menjadi tidak fokus. Ya, itulah sebabnya kita harus kembali kepada apa yang prioritas kita yang utama yang harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Nah, saya tidak katakan kita harus menjadi seperti Martin Luther, reformator Kristen ya, yang mula-mula yang katakan apa ya? Wah, dia katakan ada banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan. I have so much to do. Ya, aku banyak yang harus saya lakukan. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Wah, hebat sekali dia. Dia katakan aku banyak sekali yang harus lakukan dan oleh sebab itu saya harus menggunakan 3 jam pertama untuk berdoa. Waduh, dia katakan apa? Biasanya orang tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya dengar waktu untuk firman Tuhan. Tapi bagi dia, begitu banyak yang dia harus buat, terjemahkan Alkitab dari bahasa Latin atau bahasa Greka ke bahasa Jerman ya, Martin Luther, reformator kita. Tetapi dia katakan, sebelum saya melakukan hal yang begitu banyak yang akan menyibukkan saya sepanjang hari, itulah sebabnya saya harus menggunakan 3 jam pertama untuk berdoa. Nah, inilah apa yang dia katakan itu mungkin sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan ya, cari dahulu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yang lainnya itu apa? Akan ditambahkan kepadamu. Ya, akan ditambahkan kepadamu. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana itu telah menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan umat-umat manusia. Pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah. Ya. Seperti C.S. Lewis juga katakan, apa dikatakan? Aim at heaven, arahkanlah tujuanmu itu ke surga. Aim at heaven, maka you will get earth thrown in. Maka Anda bahkan mendapatkan bumi yang apa? Yang dilemparkan kepada Anda. Tapi pada saat Anda membidik ke bumi, gantinya membidik ke surga, gantinya mengarah ke surga, tapi Anda membidik ke bumi, maka Anda tidak dapat bumi dan tidak dapat surga. Anda tidak dapat kedua-duanya. Ya. Anda tidak akan dapat kedua-duanya. Ada orang yang pernah datang kepada saya, dia katakan, Pendeta Rantum, dia katakan, saya dapat memberikan kesaksian. Pada saat saya merubah fokus hidup saya. Ya, saya fokus sekarang kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya mencoba untuk berdamai dengan Tuhan. Ya, saya mempelajari, mengikuti pelajaran firman Tuhan. Ya, saya memiliki waktu untuk berdoa, pergi ke gereja. Pendeta, saya memiliki hidup yang damai. Dan bukan hanya hidup yang damai. Hidup damai itu menyebabkan saya dapat memiliki, dalam melakukan pekerjaan saya setiap hari, saya melakukan pekerjaan saya dengan bebas, dengan tenang, sehingga saya melakukan yang terbaik. Dan saya tetap dapat dipekerjakan oleh sebab saya melakukan yang terbaik. Dan bukan itu saja, Pendeta. Sebelum ini, saya menghabiskan waktu mungkin untuk apa? Untuk kesenangan-kesenangan dunia. Waduh, hampir setiap hari. Memang saya lihat ya, oh bukan hampir setiap hari lah ya.
Waduh, dia selalu ke restoran, makan-makan di restoran. Jadi dia bilang, pendeta, waduh, waktu sebelum ini, ya bukan hanya ke restoran ya, karena dia ke restoran, jadi kena sakit juga dia. Dia bilang, pendeta, sebelum saya betul-betul merubah prioritas saya untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Dia katakan apa? Sebelum itu, saya banyak berhutang, pendeta. Saya banyak berhutang. Mungkin karena dia berhutangnya karena dia untuk untuk dia punya lifestyle ya, makan, beli barang dan lain sebagainya. Dan pada saat dia makan ini, makan itu, akhirnya sakit dan harus ke dokter, keluar biaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia mulai berkurang ya. Dia kurangi, bukan berarti dia tidak lagi ke restoran ya, tidak. Orang tersebut masih, tapi dia katakan, pendeta, saat ini saya tidak banyak sakit, ya, saya memiliki kehidupan yang lebih tenang dan saya tidak lagi berhutang. Saya bahkan sekarang, pendeta, saya punya simpanan di bank yang cukup. Dan saya merasa tenang. Karena kalau saya berhutang, pendeta, ketemu orang yang saya hutang itu, rasa beban berat. Jadi saya tidak enak, makanya saya tidak dapat ke gereja. Tapi sekarang saya kalau ke gereja nggak ada masalah. Karena apa? Karena nggak ada yang jadi beban buat saya. Tidak ada lagi beban buat saya. Jadi saya puji Tuhan untuk orang tersebut. Ya. Kenapa? Pada saat dia mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan kepada dia. Tapi itulah kita. Seringkali kita mulai, itu ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah itu kan merupakan satu hal yang samar-samar, hal yang kita tidak bisa lihat. Ya, kita tidak bisa lihat. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan hanya dia dapat surga, saudara, kedamaian surga dapat menjadi bagian dia. Tapi kehidupannya di bumi pun dia dapat apa? Dia peroleh kesenangan juga, bukan kesenangan duniawi ya, kesenangan senangan hidup bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Sementara menantikan kedatangan Yesus, hidupnya apa? Hidupnya tenang. Ya, kita memang belum melihat surga. Kita seperti ayat kita sudah baca tadi, belum melihat Yesus dalam kemuliaannya. Tetapi kita pasti, kalau kita sudah bisa mengalami mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu sekarang, merasakan kedamaian surga sekarang, maka kita bisa yakin melihat pada saat Yesus datang ke kali kedua, ya, kita akan melihat hal yang jauh lebih indah. Jauh lebih indah. 1 Korintus 13 ayat 12 katakan ya, karena sekarang ya kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar ya. Seakan-akan tidak jelas, seakan-akan ada kabut. Kita belum bisa melihat surga itu hanya sebagai kabut, ya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarangnya tidak sempurna, samar-samar. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal. Ada seorang wanita yang saya pernah berikan contoh, ilustrasi beberapa tahun lalu ini, ya. Florence Chadwick. Yang lahir tahun 1918, meninggal tahun 1995. Ya. Wanita yang pertama yang berenang di Selat English Channel. Ya. Dari England ke Eropa, ya, ke Prancis, saya percaya, dari Prancis ke Eropa. Jadi dia ke England. Jadi dia lewat lautan gitu ya. Wanita yang pertama yang berenang di Selat Catalina, pertama berenang di Selat Gibraltar, Bosporus sekali jalan, dan Selat Dardanella 2 kali jalan. Ya. Di tahun 1952, Florence Chadwick mencoba untuk berenang 26 mil jauhnya. Kurang lebih 35 kilometer ya. Dari Catalina, di Catalina Island di California coastline ya, di Catalina di Meksiko untuk ke California ya. Jadi itu 1952, dia coba berenang ya. Dan dia sudah kurang lebih ya, dia sudah 15 jam dia berenang, 15 jam dia sudah berenang. Lalu kemudian Dia melihat ada kabut, dia tidak bisa lihat lagi. Ya, di sebelah kiri kanannya itu tentu saja ada dua perahu yang mengiringi dia pada saat dia berenang menuju ke California ya. Di pantai di California dari Catalina di Meksiko. Dia coba untuk berenang. Sudah 15 jam dia berenang. Kemudian dia tidak dapat melihat tujuan lagi. Dia mulai kecewa. Udah mulai capek tangannya berenang. Gimana? Akhirnya dia bilang, nggak tahan. Saya nggak tahan. Saya tidak tahan. Akhirnya dia naik ke kapal dan gagal. Dia punya berenang ke arah tujuan untuk berenang pada saat itu gagal.
Hanya karena tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba ada kabut yang menutup pandangannya ke depan, ya. Dan Anda tahu, kabut itu, kalau dia bisa melihat kabut, sesungguhnya kalau saja dia terus berenang, dia tinggal 1 mil, 1,5 kilometer, 1,3 kurang lebih kilometer lainnya. Dari 1 mil dari 26 mil, dia sudah dari 26 mil, dia sudah berenang sepanjang 25 mil. Tinggal 1 mil lagi, dia gagal. Tinggal 1 mil lagi dia gagal. 2 bulan kemudian, masih di tahun 1952, dia coba lagi. Dan betul, dia coba 15 jam, dia sudah apa? Dia sudah berenang. Dan betul di tempat yang sama 2 bulan kemudian ini, kabut yang hampir sama itu turun kembali. Tetapi saat ini, dia tidak apa? Dia tidak berhenti. Dia sudah tahu, oke, saya sudah kurang lebih 15 jam, kabut ini. Tapi saya tahu, 1 mil lagi saya akan tiba apa? Saya akan tiba di seberang. Ya, saya akan tiba. Dan betul, dia teruskan lanjutkan perjalanannya dan dia tiba di seberang. Saudara-saudari sekalian, kita sudah 25 mil perjalanan iman kita. Bagi saudara dan saya yang selalu beribadah bersama-sama, 25 mil kita sudah lewati. Mungkin tinggal 1 mil lagi. Ya, marilah fokus itu tidak pernah kita hilangkan dari dalam kehidupan kita. Fokus terus. Fokus untuk tiba di tempat yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Mungkin Yesus kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi seperti kita tidak tahu Yesus kapan datangnya, kita juga tidak tahu kapan kita matinya, bukan? Ya, karena kita tidak tahu kapan kita matinya, maka marilah kita bersiap-siap seakan-akan hari ini adalah hari terakhir bagi saya untuk hidup. Apa yang Anda akan lakukan kalau hari ini adalah hari terakhir bagi Anda untuk hidup? Adakah kita berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada suami istri kita, kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita? Adakah kita menjauhkan diri dari Tuhan kalau kita tahu hari ini adalah hari kita terakhir? Tentunya tidak, ya. Marilah kita tinggal memiliki 1 mil lagi. Marilah kita terus berenang, terus dengan kekuatan yang Tuhan berikan, terus berjalan atau berenang atau berlari dalam perjalanan perjuangan iman kita. Dan kita akan tiba di tempat yang Tuhan sudah janjikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan, ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.